namanya main ya, sesuai dengan yang kalian suka lihat ya, kalau di Eclipse ada public static main gitu ya. Nah, misalkan si bos ini namanya main memiliki beberapa pekerjaan, jadi di rumahnya dia harus menyalakan atau mematikan lampu tergantung pagi atau sore ya. Kalau pagi berarti dimatikan, kalau malam atau sore dinyalakan. Lalu membuat kopi atau teh juga tergantung pagi atau malam hari. Lalu mencuci cangkir kopi atau teh, kemudian membeli makanan. Jadi ada 4 tugas yang harus dia lakukan setiap hari. Nah, kemudian dia menugaskan pekerjaan itu ke 4 orang staff. Jadi dibagi ke 4 orang. Staff A, kalau misalnya dipanggil, dia akan mematikan atau menyalakan lampu. Jadi kalau pagi dia matikan lampu, kalau malam dia menyalakan lampu. Nah, staff B kalau dipanggil dia akan yang membuat kopi pada pagi hari dan membuat teh pada sore hari. Staff C kalau dipanggil dia akan mencuci cangkir kopi. Jadi tugas dia mencuci cangkir kopi. Kemudian yang staff B dia yang bertugas untuk kalau dia diberikan uang dan nama makanan, dia akan membeli makanan tersebut dan memberikannya ke si bos. Ya, jadi 4 tugasnya dibagi ke 4 staff. Nah, kalau kita lihat dari tugasnya, staff A itu kan hanya menyalakan dan mematikan lampu ya. Jadi dia tidak memerlukan input ataupun output kepada si bos. Ya, dia tidak perlu ada input apapun dan outputnya juga tidak ada. Sedangkan staff B itu tugasnya membuat kopi dan teh. Dia tidak perlu input, tapi dia harus memberikan output, yaitu teh ataupun kopinya ke si bos ya. Lalu staff C dia bertugas untuk mencuci cangkir. Maka dia butuh input, yaitu cangkir yang mau dicuci, tapi outputnya tidak ada. Karena kalau sudah cuci kan dia tidak perlu memberikan apa-apa ya. Kemudian staff D itu dia perlu 2 input, yaitu uang dan nama makanan yang disuruh. Sedangkan outputnya dia juga akan memberikan makanan ke si bos. Jadi ada 4 input. Yang A tidak perlu input ataupun output. Yang B tidak ada input tapi memberikan output. Yang C tidak memberikan output tapi perlu input. Ya. Yang D perlu dua-duanya, baik input atau output. Jadi ada 4 tipe ya. Nah, kalau kita tuliskan ke bentuk function, fungsi di Eclipse, hasilnya seperti ini. Si staff A itu void staff A, jika dipanggil namanya, di pagi hari dia akan matikan lampu, jika dipanggil di malam hari, dia menyalakan lampu. Nanti akan dilihat ya kenapa void. Lalu cangkir B, cangkir staff B, kalau dipanggil, dia akan menerima cangkir dan akan ini yang membuat ya. Dia akan membuat kopi di pagi hari. Kalau dia dipanggil di sore hari, dia akan membuat teh. Jadi dia mengeluarkan output. Kalau void staff C, dia akan diberikan input berupa cangkir kopi dan akan mencucinya. Makanan staff D akan dapat input dan jumlah uangnya dan masakannya, kemudian dia akan berikan output berupa makanan. Lihat cara penulisannya ya, void staff A kosong turunnya, cangkir staff B kosong, void staff C ada cangkir minuman, ada input, makanan staff D ada input uang jumlah dan makanan sama masakan. Lihat sampai sini. Nah, kita coba gimana praktiknya kalau di dalam modular programming. Jadi modular programming ini menggunakan fungsi dalam membuat aplikasi. Jadi bisa disebut modular programming. Modular itu satu program besar yang dibagi-bagi ya, maka disebut modular. Jadi modular programming adalah program besar dibagi ke sejumlah modul kecil atau kita biasa sebutnya function. Nah, setiap function itu akan mengerjakan tugas tertentu. Jadi tadi yang namanya main itu program besar. Nah, staff A sampai D itu adalah function. Nah, keuntungannya menggunakan modular programming
adalah rancangannya top down dengan pendekatan divide and conquer. Jadi artinya adalah dia bisa menjalankan satu perintahnya itu dari atas ke bawah berurut dengan pendekatan divide and conquer ini adalah kita bisa memecahkan satu masalah besar, tapi masalah itu dibagi dulu ke sub problem yang lebih kecil. Jadi problem utama dibagi ke problem lebih kecil, dan kita bisa pecahkan satu persatu, sehingga ketika kita menyelesaikan setiap sub problemnya, otomatis problem utamanya juga selesai. Nah, selain itu keuntungannya lebih mudah mengalokasikan kesalahan. Jadi kalau misalnya ada error, kita bisa langsung lihat di mana kira-kira posisinya tanpa harus mengulang lagi dia jalan dari atas sampai bawah. Lalu modul bisa digunakan lagi untuk program lain. Misalnya kita buat di satu kelas yang kita setting untuk jadi public. Nah, kita bisa pakai di kelas lainnya atau bahkan di program lain, tinggal memanggil aja dengan fungsi import. Dan bisa melakukan modifikasi tanpa mengganggu program secara keseluruhan. Kemudian mempermudah dokumentasi dan alur logika program. Jadi ini sebenarnya modular programming ini bukan hanya untuk Java ya, tapi untuk bahasa pemrograman berorientasi objek. Jadi nanti kalau kalian belajar bahasa pemrograman lain yang sama-sama berorientasi objek, sama ya, bisa memakai modular programming juga atau dibagi ke beberapa function. Nah, fungsi itu ada dua. Ada fungsi yang standar library. Jadi fungsi yang kita tinggal panggil sudah ada di Java atau di bahasa pemrograman, kita tinggal panggil fungsinya. Kita nggak usah tulis lagi scriptnya satu persatu. Jenis yang kedua adalah fungsi yang kita buat sendiri. Nah, jadi contoh kalau standar library itu kalau yang kita pakai misalnya import Java util, nah itu namanya satu fungsi ya. Misalnya kita pakai box scanner di C misalnya pakai perintah include, berarti kita memanggil fungsi yang sudah ada atau API yang sudah ada di library-nya si bahasa pemrograman, sudah ada standarnya. Nah, kalau yang programmer atau user defined function adalah fungsi yang dibuat oleh programmer. Jadi kita bisa membuat fungsi kita sendiri sesuai kebutuhan. Misalnya tadi fungsi untuk misalnya dia memberikan makanan setiap day, kita bisa atur sendiri. Ini adalah contoh kita pakai scanner di Java util. Nah, contoh lainnya ada date, ada nanti time gitu ya. Kita bisa panggil, dia otomatis menampilkan data berupa tanggal misalnya. Jadi kita tidak perlu setting satu-satu lagi. Nah, kita bisa buat fungsi dalam kelas utama ataupun di kelas lain. Ini yang mau kita pelajari ya, membuat fungsi sendiri. Oke, ketika membuat fungsi kita butuh identifier dalam function. Identifier itu nama variabel. Jadi ada dua tipe nama variabel, ada global sama lokal. Ingat ya waktu misalnya kalau kemarin saya bilang buat integer i. Nah, kapan dia taruh di atas, kapan di dalam for-nya misalnya. Kalau dia di atas berarti dia bisa digunakan secara global sama semua script di bawahnya. Tapi kalau dia di dalam satu for, dia hanya berlaku di situ. Jadi belum tentu for yang lain misalnya kita buat dua bisa mengenali. Nah, sama, jadi identifier di sini juga ada yang tipenya global sama lokal. Kalau global itu taruhnya di atas semua function. Jadi sebelum function yang lain kita taruh ke atas supaya dia bisa digunakan oleh semua function. Bisa di-declare lagi di dalam function. Kalau lokal kita taruh di dalam function. Jadi misalnya tadi start day kan butuh uang sama nama makanan. Nah, itu di dalam parameter. Jadi di sini ya, misalnya kita sedikit. Nah, di sini uang, ini nama identifiernya, uang, jumlah, makanan, nama masakan. Jadi makanan dan uang di sini adalah identifiernya. Kalau kita mungkin misalnya string, integer, gitu ya, itu identifiernya. Dan ini ditaruhnya di dalam parameternya si fungsi, berarti dia sifatnya lokal.
hanya bisa digunakan oleh si fungsi itu sendiri ya, tidak bisa dipanggil sama fungsi lain, jangkauannya terbatas. Oke. Jenis function ada 4, tadi kan ada 4 staff ya. Staff A itu tidak perlu input ataupun output. Jadi namanya void. Void itu artinya tidak mereturn sesuatu juga ya. Jadi tanpa parameter input, ada void yang tanpa parameter input, ada yang pakai input. Void sendiri artinya dia tidak mereturn nilai, jadi tidak ada output. Nah, baik dia ada input ataupun tidak ada input, yang pasti tidak ada output. Itu void ya. Jadi ingat kalau ada public plus void, artinya tidak ada output yang di return. Kalau tipe ketiga, function dengan nilai yang dikembalikan, artinya ada return atau output, meskipun tidak ada parameter input. Lalu yang terakhir, function dengan nilai yang di return dikembalikan dengan parameter input. Jadi dia mengeluarkan output berdasarkan inputnya atau parameter. Nah, ini contoh. Nah, coba kalau misalnya kalian mau ya, coba diketik cara membuat ini function void tanpa parameter input. Nah, perhatikan bahwa ini berbeda sama yang biasa kita lakukan. Kalau misalnya ini kelihatan etusnya ya, kalau saya pindahin. Kalau misalnya kita biasa buat kan gini ya, misalnya kita buat tidak ada package, oke, kelihatan. Nih, misalnya kita klik kanan, new class. Nah, biasa kita buat public class, dicentang public static void-nya ya, yang main string parts gitu. Nah, nanti jadinya seperti ini, public class, di bawahnya ada public static void main. Nah, perhatikan di sini kelasnya public static void tapi tidak ada main-nya. Ya, jadi kita hapus main-nya, hanya kosong. Bisa kita buat daripada saat awal tadi, bisa kita ketik sendiri di sini. Jadi misalnya di sini nama kelasnya garis. Nah, kita sudah membuat satu kelas static void yang namanya garis. Di sini dia print garis. Oke, nah di sini baru di bawahnya public static void main string args-nya yang biasa kita gunakan. Oke, jadi nah misalnya di atas aja, di atas kita buat ketik public static void garis, dimana dia isinya hanya garis saja ya, misalnya gini. Oh, dia pakainya underscore. Nah, baru kita panggil di public static void yang main si kelas garis itu. Caranya ini kan kita sudah buat function ya, function namanya garis. Di sini kita panggil garis, kemudian nah dia otomatis mengenali itu adalah function ya, otomatis di garis miring. Kemudian kita misalnya di sini print tulisannya Indonesia ya, tengah-tengah ada Indonesia. Nah, maka kemudian kita tutup, mau kasih 2 garis lagi dengan cara dari yang function tadi. Nah, jadi kita tidak
menuliskannya secara manual garisnya, tapi kita memanggil function garis karena function garis itu isinya adalah memberikan garis ya, mencetak garis. Oke, kalau misalnya kita jalankan, nah maka hasilnya seperti ini ya, dia akan jalankan function garis yang ada isinya mencetak garis, baru dia cetak sesuai kita tulis di Indonesia, baru garis lagi. Nah, di sini penjelasannya. Jadi function garis ini akan dipanggil kembali oleh si public static void main yang di bawah. Nah, di sini artinya apa? Public artinya method bisa terlihat dari luar package. Jadi nanti kalau misalnya ini kan nama package-nya, misalnya saya tadi id.web.evelyn ya, nama package-nya. Nah, fungsinya ini, si garis, bisa saya panggil kalau saya bikin package baru. Nah, jadi kalau misalnya saya bikin lagi nih di project saya package baru nih, id.web.monica misalnya ya, package yang lain. Maka kalau saya bikin kelas baru di sini, saya bisa memanggil fungsi garis juga. Ya, nanti kita belajar di belakang lagi. Artinya public itu metode bisa terlihat dari luar package. Static artinya kita tidak perlu membuat objek. Void artinya metode garis tidak memiliki nilai kembalian, jadi tidak perlu return apa-apa. Oke, ini hasilnya. Kemudian, nah ini kalau misalnya kita bikin dua kelas, tapi kita manggil fungsi dari kelas yang satu ya. Contoh, coba buat dua kelas. Misalnya yang tadi ya, package yang tadi. Buat satu kelas namanya kelas utama. Nah, tidak perlu ini ya, tidak perlu dicentang yang mainnya. Jadi ininya nggak perlu dicentang, tapi kalau mau juga boleh, nanti tinggal dihapus aja. Jadi coba kita buat kelas Java, kelas utama, dan kelas menggambar. Kalaupun misalnya kita butuh ada static void tadi tapi lupa, kita bisa kopas aja ya, atau ketik manual. Nah, jadi kita udah punya dua kelas di sini. Saya hapus aja ya yang nggak perlu. Kemudian di kelas menggambar, isinya adalah mengeprint garis. Jadi di public class menggambar, di dalamnya kita buat satu function namanya public void, static void, sama seperti tadi ya, garis, tapi kita bedakan di sini. Misalnya dia pakai garis strip ya. Kemudian kelas utama akan memanggil function garis tadi dari kelas menggambar. Jadi kita buka kelas utama, di dalamnya namanya public static void main string args. Nah ini kalau misalnya tadi lupa dicentang nggak masalah, kita bisa tulis manual gitu, nggak apa-apa. Oke. Nah,
Di sini kita kan mau memanggil function garis, tapi dia di kelas yang menggambar ya, bukan di kelas yang sama. Kita tulis dulu nama kelasnya, dot. Nah, baru dia kan kasih suggestion ya. Di dalam kelas menggambar ada kelas garis. Ya, kita bisa klik di sini atau ketik manual. Nah, otomatis dia akan memanggil function garis yang tadi di kelas menggambar. Gitu. Nah, misal habis itu kita mau ketik lagi yang Indonesia tadi. Nah, biasa saya pakai tab ya. Terus ditutup 2 garis yang dari function garis tadi. Jadi sama, kita panggil kelas menggambar dot. Nah, dia tampilkan suggestion juga kelas garis, bahkan dia akan otomatis tutup dengan titik koma ya, jadi nggak masalah kalau kita lupa. Oke. Nah, kalau misalnya kita jalankan ini, maka tampilannya seperti ini ya, Indonesia-nya nah gitu. Jadi kira-kira gitu ya, kita panggil function yang ada di kelas lain dengan cara ketik nama kelasnya dot nama functionnya. Oke, sampai sini jelas? Jelas, Bu? Oke. Bu, aku mau nanya, Bu. Ya, boleh. Kalau aku biasanya makainya yang gimana ya jasnya, Bu? Bentar, Bu, saya lihat saya dulu. Saya tuh biasanya makanya gini, Bu. Yang public static void main di atas, yang void garisnya di bawah, Bu. Boleh nggak boleh gitu? Itu nanti artinya jadi lain ya. Jadi di sini kita kan biasanya public static void main-nya yang dipakai public static void main ya. Nah, di sini yang kalau misalnya kita taruh public static void garisnya di bawahnya main, itu takutnya dia beda ya pengertiannya, karena kalau main ini tadi jadi utamanya biasanya kita bikin struktur programnya di dalam yang public static void main, sedangkan kalau kayak garis ini dia di luarnya di luar public static void, jadi artinya dia bisa diakses oleh function yang lain ataupun kelas lain nantinya. Kalau misalnya dia di dalamnya public static void main, berarti dia berlakunya untuk si public static void main-nya aja. Nah, mungkin bisa kalau yang untuk sekarang masih bisa jalan, tapi nanti ke depannya untuk bikin struktur programnya itu akan berpengaruh di mana dia ditaruh di dalam main ataupun di luar main. Nah, kita coba lihat dulu ya yang berikutnya. Nah, misalnya di sini kan kita tadi belajarnya kalau dia beda kelas doang ya, ada kelas utama sama kelas penggambar tapi masih di satu package. Nah, bagaimana kalau kita buatnya di luar package yang berbeda ya? Jadi tadi saya punya 2 package sekarang, yang id.web.evelyn sama id.web.monica. Nah, di sini di Monica saya bikin kelas menggambarnya. Oke, nah jadi saya mau sama sebenarnya isinya. Jadi di kelas menggambar saya bikin public static void garis, tapi ditaruh di yang package baru itu. Jadi sama, tapi di sini kelas utama kita mau panggilnya bukan menggambar yang kelasnya satu package tapi beda. Nah, supaya lain, ini kita ubah nih yang di kelas menggambar yang kedua yang di dalam package baru, kita bukan pakai garis, misalnya pakai bintang gitu ya, biar nanti kelihatan bedanya. Kita kembali ke kelas utama Java. Kelas utama Java-nya tadi kan mengambil dari menggambar
garis berarti masih satu package ya. Tapi kita mau beda package, nah kita impor. Jadi sama seperti kalau menggunakan library id.web.monica yang tadi impor dari yang baru .menggambar. Nah ini gunanya kita membuat kelasnya di dalam package ya. Jadi kita impor nama package-nya, baru nama function-nya gitu ya. Susunannya seperti itu. Nah, maka ketika kita menjalankan di bawahnya ini, menggambar garis, itu bukan hasilnya dari yang menggambar di package yang Evelyn, tapi yang di Monica. Coba kita outputnya, kalau yang pertama tadi strip ya garisnya. Nah sekarang garisnya bintang, karena kita menggambarnya ini ambilnya dari package lain, yang tadi yang kedua, modifikasi. Nah misalnya gimana caranya biar saya bisa tetap ambil dari yang menggambar di package yang sama menggambar di package yang kedua ya, berarti kita sebaiknya kasih nama yang berbeda ya, supaya dia nggak rancu ambilnya dari yang mana. Nah atau kalau misalnya tidak impor ya, misalnya nggak pakai impor, kita bisa tulis satu-satu di sini. Jadi id.web menggambar. Nah, jadi kita tulis nama package-nya di depan untuk membedakan package-nya yang mana, kelasnya dari yang mana. Kalau seperti ini kita bisa modifikasi ya. Yang satu kalian kelihatan kan ya, ini yang satu ambilnya dari package yang id.web.monica kelas menggambarnya, maka munculnya bintang-bintang. Yang satu menggambar garisnya, kita kan nggak deklarasi modul package-nya ya dari mana. Nah dia akan ambil dari samanya yang di dalam kelas, di dalam package id.web.evelyn. Jadi ambilnya garis. Nah kalau seperti ini kita bisa modifikasi dari dua tipe kelas. Ya, yang satu dari luar package, yang satu dari satu package yang sama, gitu ya. Kalau misalnya sudah pasti nih kelas menggambarnya, kita memang semuanya akan ambil dari package yang berbeda, baru pakai impor yang di atas. Oke, jadi jelas ya. Nah, jadi kita bisa gabungkan seperti ini. Oke, nah ini berarti bahasa dari package lain, ini dari package yang sama. Sekarang itu tadi tanpa input maupun output ya fungsinya. Nah nanti mungkin pertanyaannya di sini tadi bisa terjawab nanti di belakang-belakang. Sekarang function void tapi ada parameter input. Parameter input itu artinya isi di dalam tanda kurungnya ini. Namanya kita sebut parameter input. Nah, contoh di sini saya jelasin dulu yang di tes 1. Dia fungsi cetak. Fungsi cetak ini membutuhkan input kata yang ingin dicetak dalam bentuk string. Nah, ini identifiernya, artinya string ini identifiernya ya. Kata yang ingin dicetak. Maka kalau dia print, kita nggak tulis lagi manual, tapi isi inputnya. Nah, ini fungsinya. Ketika kita mau panggil di main, jadi public static void main ini semacam body gitu ya, body-nya. Nah, kita panggil fungsi cetak. Nah, fungsi cetak itu kan harus ada parameternya ya, sudah di setting. Maka kalau kita mau jalanin, kita harus kasih parameter. Jadi misalnya cetak saya sedang belajar pemrograman, nanti dia akan print saya sedang belajar pemrograman. Gimana kalau nggak ada isinya, pasti akan error karena kita sudah buat fungsinya harus ada inputnya. Oke, nah kalau misalnya kita bisa juga punya lebih dari satu parameter. Contoh di sini cetak function cetak data mahasiswa. Ada dua tipe ya, ada name sama nama, tapi dua-duanya masih string di sini. Lalu misalnya kita panggil di main-nya cetak data mahasiswa, nah isinya pun harus 2. Kalau kita setting parameternya 2, berarti pada saat kita panggil fungsinya, kita harus isi parameternya juga dengan 2 input.
nggak bisa satu ya, karena dia akan dideteksinya 2 X-nya. Nah, bisa juga kalau misalnya 2 tipe, misalnya ini string sama double ya, string nama barang sama double nama barang. Jadi seperti yang tadi tuh, kalau misalnya staff B butuh uang gitu ya, berarti integer uang sama string nama makanan misalnya gitu. Nah, yang satu kita misalnya dia akan isinya akan mencetak nama barang dan jumlah harganya. Ya, isinya adalah dari parameter nama barang sama harga. Maka ketika kita panggil functionnya cetak harga, isinya kita tinggal isi inputnya aja, beras sama harga. Nanti dia otomatis akan print beras dan harganya gitu. Kita menjalankan sistem outprint. Ya, kira sampai sini masih bingung atau sudah jelas? Kalau masih bingung nggak apa-apa, mungkin raise hand aja atau sampaikan, karena isi parameter ya, lalu kita sebutkan inputnya di sini. Gitu. Nanti tampilannya seperti ini. Jelas ya. Jadi ketika kita panggil panggil function di sini, kita hanya perlu memasukkan input atau parameternya. Apa yang dia lakukan ya sesuai dengan yang kita setting di dalam functionnya. Di sini simple ya, masih simple, hanya sistem outprint. Nanti mungkin bisa ada for, ada if di dalamnya. Nah, kita lanjut dulu. Nah, ini contohnya begini. Mungkin akan saya sambil ketik ulang, kalian juga silakan coba ketik ulang ya, supaya latihan lebih terbiasa untuk bikin function. Nah, misalnya kita bikin kelas tes 4, nggak apa-apa dicentang public static void main-nya, tapi kita tulis di atasnya dulu function public static void. Nah, ini masih public static void karena dia masih belum mengeluarkan return nilai apa-apa ya. Misalnya ini namanya tampilkan perhitungan. Oke, di mana dia membutuhkan double A, double B, dan string operasi. Berarti tipe datanya double untuk A, lalu double untuk B, dan string untuk operasi. Oke, kemudian jangan lupa kalau function juga pakai struktur awal ya. Ini buat satu variabel namanya double hasil. Hasil ini mau menghitung A sama B, ya, tapi sesuai operasinya. Maka di sini buat kondisi. Jika if operasinya bintang, jadi bintang dot equals operasi, ya artinya adalah kalau operasinya nanti adalah bintang gitu ya. Jadi equals dot operasi. Kenapa kita nggak bisa tulis kayak gini? Kita nggak bisa tulis operasi sama dengan bintang gitu. Kenapa nggak bisa seperti ini? Karena kalau seperti ini dia tidak, ini kan komparasi ya. Sama dengan di sini itu operator komparasi. Jadi dia nggak bisa mengenali atau menyimpan bahwa nanti kalau dipilih bintang atau di input bintang itu nilainya untuk dibandingkan ke operasi. Jadi untuk bisa membandingkan, caranya pakai equals ya. Jadi kalau dipilihnya operasi itu equals dengan bintang, maka yang terjadi adalah hasilnya merupakan A kali B, itu ya. Kemudian else if jika dia itu tanda plus, jadi equals, ini agak dibalik ya, nilainya dulu equals baru operasinya, maka hasilnya adalah A
plus B. Ya, else if kalau dia adalah minus, maka dia hasilnya adalah A dikurang B. Kemudian else-nya terakhir hasilnya 0, berarti tidak ada sesuai dengan pilihannya. Oke, jadi di sini function tampilkan perhitungan terakhir setelah selesai printf, ini adalah hasil perhitungan persen 2. Nah, ini kan karena dia double ya, jadi F supaya dia titik komanya supaya dia koma di belakang nolnya maksimal 2. Jadi hasil perhitungan ini dan lalu nama operasinya, terus yang B-nya, jadi kan hasil perhitungan A misalnya plus B gitu ya, double A operasi double B adalah hasilnya. Oke, di mana yang pertama itu A isinya, yang kedua itu string berarti operasinya, yang ketiga itu B-nya, yang keempat itu hasilnya. Kayak gitu ya. Sampai sini jelas. Ini saya jelas sampai sini ya. Jadi kita buat satu function yang akan menerima inputnya berupa A, B, sama operasi apa yang dimasukkan gitu ya. Nah, kemudian kita buat hasil untuk menampung nilai A dan B-nya, operasinya. Kalau misalnya operasi itu adalah bintang, maka A kali B. Kalau dia plus, tanda plus, maka A plus B. Kalau tanda minus, A minus B. Selain dari itu hasilnya 0. Kemudian ditampilkan kalimatnya hasil perhitungan dari A, ya double A, dan operasinya apa yang nanti diinput, lalu B-nya adalah hasilnya. Kemudian kita mau menjalankan function ini, dipanggil di kelas yang public static main void ini. Public static void main. Jadi kita panggil nama fungsinya kan tampilkan perhitungan. Nah, ini adalah cara untuk kita mempersingkat, kita mau melakukan beberapa kali perhitungan, tapi nggak usah diulang-ulang ya, kita cukup isi parameternya. Urutannya jangan lupa juga harus sesuai parameter. Tadi syaratnya ya, pertama, kalau ada parameter, berarti ketika kita panggil function harus ada parameternya. Kalau parameternya 3 atau 2, jumlahnya harus sama dengan yang ketika kita panggil, dan urutannya tuh harus sama. Lihat ya, urutannya A, B, baru operasinya. Maka di sini kita masukkan misalnya A-nya itu 10, B-nya 5, operasinya kan string, berarti harus dikasih petik, misalnya tanda kali itu ya. Nah, maka nanti dia akan menjalankan perhitungan, melihat nilai, operasinya yang dimasukkan ini nih bintang, berarti dia akan jalankan yang hasil A kali B. Ya. Nah, ini yang saya maksud kenapa harus pakai equals, karena dia membandingkan parameter yang diinput. Nah, ini. Nah, hasil perhitungan A dan B adalah ini. Ya, walaupun operasinya terakhir, dia tampilnya di sini. Jadi gitu ya, tapi ini karena komanya dibatasi 2, dia ada koma 00 ya, meskipun bilangannya bulat. Nah, misalnya kita mau melakukan beberapa kali, ya kita berarti jalankan fungsinya beberapa kali aja, tapi inputnya beda, misalnya 10, misalnya tambah 5, terus nanti
10. Ya, jadi dipisahkan dengan koma. Maka ketika dijalankan, dia menghitung tiga-tiganya. Jadi dia menjalankan operasi yang ada di dalam function. Jelas ya sampai di sini. Nah, saya jelaskan dulu ininya ya, susunannya. Di sini kita tidak lagi pakai void, karena void itu tadi artinya tidak mereturn apapun ya. Maka kita tidak pakai void lagi, tapi kita menyebutkan tipe identifiernya. Misalnya public static in dapatkan nilai. Nanti returnnya itu ini kan integer ya. Terus misalnya nilai itu adalah 86. Return nilai, maka nilai ini adalah integer. Kalau kita isinya string berarti public staticnya string gitu ya, sesuai tipe data mau kita return. Walaupun di sini pakai ada juga gitu ya disebutkan integer. Nah, kemudian baru misalnya di void main-nya, nah ya kelas utama kita bisa anggap public static void main itu kelas utama ya atau body-nya. Dia memanggil, dia mau bikin variabel nilai saya, tapi nilainya didapatkan dari kelas ini ya. Jadi kita masukin ke sini function dapatkan nilai. Maka nilainya itu akan mengambil dari kelas yang di function yang dipanggil ya. Maka ini yang disebut return nilai. Functionnya si dapatkan nilai ini menghitung suatu nilai ya, memberikan sesuatu gitu. Jadi kita bukan menerima input, tapi dia mengeluarkan suatu output yang dipakai di kelas lain ya. Jadi otomatis dapatkan nilai ini, nanti nilai saya adalah nilai 86. Kalau kita lihat contoh seperti ini, mungkin kalian ada pertanyaan ya, kenapa ribet banget bikin function untuk memasukkan nilai gitu ya. Padahal kan bisa aja langsung in nilai saya sama dengan 86 gitu ya. Nah ini kan contoh simple, nanti kita akan lihat penggunaannya lebih terpakainya di kasus seperti apa ya. Ini hanya contoh simple bahwa kita bisa memanggil nilai dari function yang lain ya, yang mereturn nilai. Nah ini misalnya nanti di print nilai saya. Oke, jadi hasilnya nanti seperti ini. Contoh lain misalnya ini tipenya string, yang sekarang public static string garis. Isinya adalah string garis, dia akan mereturn garis. Terus ada juga function string garis putus-putus. Jadi tipe-tipe ya, ada garis biasa, garis putus-putus, sama garis bintang. Nah, ketika kita mau panggil di kelas utama kita di public static main, yang pertama sistem output-nya dia akan memanggil dari function garis. Kedua dia panggil dari garis putus-putus, ketiga dari Indonesia, keempat dari garis bintang. Nah, kenapa di sini tetap sistem outprint? Karena di function sebelumnya tidak dikasih sistem outprint ya, karena kan dia itu tipenya mereturn nilai. Nah, misalnya kalau ini dijalankan, maka tampilnya seperti ini, garis biasa, garis putus, kata Indonesianya baru yang bintang. Nah, kalau ini jelas ya, dia return nilai, maka function berikutnya itu akan mengambil nilai dari function yang sebelumnya ditampil di sini. Oke, kita coba lanjut dulu ke function dengan nilai yang di return, tapi ada input. Jadi ini tipe keempat ya, ada input, ada juga output returnnya. Contoh public static double, jadi sekarang karena dia kan bukan, dia udah mereturn nilai ya, jadi misalnya function ini akan mereturn nilai yang tipenya double, namanya get nilai akhir, ini nama function ya di sini. Kemudian isi inputnya, parameternya adalah double nilai tugas, double nilai UPS, double nilai UAS. Kenapa double semua?
Karena fungsinya tipenya adalah double, jadi biasanya inputnya pun semua mengikuti ya, tipenya mengikuti, harus double semua. Karena yang di return adalah double juga, gitu ya. Nanti akan aneh kalau misalnya tiba-tiba, nah dia bingung karena dia kan tipe fungsinya adalah double, maka inputnya pun double semua. Kemudian dia buat double nilai UAS. Ini input ya, double nilai akhir, di mana nilai akhir ini menghitung 0,3 dari nilai tugas, 0,3 dari nilai UTS, 0,4 dari nilai UAS. Nah mungkin nanti kalian kalau sudah ini ya UTS UAS bisa kira-kira nilai kalian berapa, bisa bikin function kayak gini contoh ya. Nah nanti di return adalah nilai akhir. Nah, ketika kita mau menjalankan fungsi itu di public static void main, kita buat misalnya double nilai akhir saya adalah tinggal panggil nama fungsinya get nilai akhir, isi inputnya harus urut ya, nilai tugas dulu, nilai UTS, baru nilai UAS. Nah, terus misalnya dia akan mencetak print nama saya dan nilai akhir. Kita coba ya. Ya terbiasa kita coba ketik, bikin nama kelasnya tes 7 di situ. Nah tadi kira-kira cukup dijawab juga ya pertanyaannya Justin, bahwa yang public static void main ini dia body yang memanggil function yang sebelumnya. Maka biasanya kita misalnya kalau karena tadi kan modular function itu jalannya dari atas ke bawah ya, jadi sebaiknya function yang mau dipanggil itu ditaruh di atas ya, keluar, baru public main-nya. Bisa nggak kalau ini di akhir? Kayaknya sih tetap bisa ya, tapi saya nggak tahu kalau di Java bisa atau nggak. Kita coba dulu ya biar tahu. Public static double nah tadi kita punya inputnya itu nilai tugas, ingat ya nama variabel tidak boleh ada spasi ya, jadi kalau misalnya kalian mau pakai spasi pakai underscore atau digabung aja katanya. Nilai tugas, terus nilai UTS, sama nilai UAS. Oke, kemudian ada double nilai akhir, dimana nilai akhir itu adalah 0,3. Waktu itu ada yang pakainya koma biasa ya, sesuai ininya settingannya. 0,3 kali nilai tugas, lalu ditambah 0,3 kali nilai UTS, tambah 0,4 kali nilai UAS. Kemudian jangan titik koma, dia akan returnnya adalah nilai akhir. Jadi artinya nilai yang diambil di return itu nilai akhir. Oke, lalu di kelas main kita panggil dia di dalam variabel nilai akhir saya. Jadi nilai akhir saya ini variabel yang menampung function dari yang di atas ya. Functionnya get nilai akhir. Nah parameternya misalnya nilai tugasnya 70, 80 sama nilai UASnya 100 misalnya. Nah kemudian dia akan print bahwa nilai akhir saya adalah
nilai akhir saya, nilai akhir. Aduh, beda dikit ya. Nah, jadi dia nilai akhirnya, nilai akhir saya, kalian ini. Nah, oke. Jadi seperti ini, kalau misalnya dijalankan, dia akan tampil nilai akhir saya. Nah, gimana? Ini saya kasih contoh ya. Kalau kita kurang satu parameternya, nah dia udah error ya. Jadi sudah pasti dari awal dia sudah kasih kurang nih satu lagi, gitu ya. Nah, kalau tadi misalnya mau tahu, kalau misalnya public static double-nya ini fungsinya kita nggak taruh di atas, tapi di bawahnya baru fungsinya, di bawahnya si main. Nah, tapi yang pasti harus di luar ya, di luar kelas. Dia bisa jalan, ya, asalkan ada gitu ya. Yang penting ada di sini gitu ya, mau duluan ditulis atau mau belakangan. Kebanyakan sih pasti dibuat di atasnya dulu ya sebelum yang main, supaya kan gini nih, kalau misalnya kita bikin mainnya dulu, misalnya kita nanti mau bikin ada strukturnya tuh ada nilai akhir, nilai apa, nah kita kan nggak tahu nama fungsinya ya, yang kalau kita belum bikin dia akan ditandai error. Jadi biasanya umumnya buat dulu fungsinya semua yang dibutuhkan, baru dipanggil mainnya. Nah, kalau kadang-kadang kita lagi bikin mainnya baru ingat butuh function ini, terus kita bikin di bawahnya ataupun di atasnya nggak masalah. Itu cara penulisan masing-masing programmer aja ya, yang paham sesuai kebiasaan programmer aja, nyamannya gimana gitu. Yang pasti harus di luar dari function. Nah, sifat function, nah ini yang perlu kita perhatikan kalau mau bikin program yang baik ya. Ini penting. Pertama adalah high cohesion. High cohesion itu adalah dia bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Misalnya tadi si function yang get akhir, nilai akhir, dia sudah cukup dapat dari parameter dia sendiri gitu ya. Kadang-kadang ada nanti mungkin dia butuh lagi nilai dari function lain, seperti yang tadi kan fungsinya memanggil function lain. Yang kedua, low coupling. Low coupling ini ketergantungannya rendah terhadap fungsi lain, jadi saling berhubungan ya. Kalau dia high cohesion, dia harus low coupling ya sebaiknya. Jadi yang tinggi itu cohesionnya mandiri gitu ya. Dia perlu parameter apa, dia memenuhi sendiri. Low coupling itu tidak tergantung dengan yang lain. Lalu high fan-in, jadi pemanggilan fungsi, frekuensi pemanggilan fungsi oleh pemakai. Nah, kapan kita perlu bikin fungsi? Kan tadi misalnya saya bilang, ngapain ya kita bikin fungsi untuk isi nilai integer aja gitu ya misalnya. Nah, kita bikin kalau misalnya kita butuh satu, misalnya tadi yang untuk menghitung nilai akhir, tapi beberapa kali itu bisa dipakai di beberapa tempat gitu ya, maka berarti semakin baik fungsinya gitu, pemakaiannya lebih sering. Kalau misalnya jarang dipakai atau low fan out, pemakaiannya rendah ya frekuensinya, berarti sebenarnya kita tidak terlalu butuh dari fungsi itu gitu ya. Mungkin tidak perlu pakai fungsi, nggak masalah kita bikin, hanya sekali aja dipakainya, mungkin nggak usah pakai fungsi, kita langsung tulis aja atau cetak manual gitu. Jadi fungsi dibutuhkan ketika isinya itu kita butuhkan beberapa kali atau akan sering dipanggil. Maka kita kayak semacam bikin fungsi supaya nanti bisa dipanggil kelas lain atau program lain. Nah, contoh nih, kalau misalnya low cohesion sama high coupling, ini contoh yang kurang baik ya. Artinya dia kurang bisa memenuhi isinya sendiri dan bergantung dengan function lain. Contoh di sini public static float ya, isi angka, dia nggak punya input ya. Dia ambil scanner dari isi angka, misalnya float angka, system output isi angka. Jadi nanti kita orang mengisi angka,
dia akan simpan itu dalam variabel angka, lalu di return. Kemudian hitung segitiga. Nah, hitung segitiga itu misalnya perlu alas sama tinggi, di mana alas itu dapat dari isi angka yang di atas, jadi dia bergantung sama fungsi di atasnya. Kalau si floatnya yang isi angka itu kita jalan, yang bawah juga nggak bisa. Jadi artinya ada ketergantungan yang tinggi ya. Begitupun yang tinggi juga harus dari isi angka baru dia cari. Nah baru public static void main hitung segitiga. Jadi kelas yang hitung segitiga bergantung sama isi angka. Sebaiknya tidak seperti itu ya. Kalau mau hitung segitiganya punya parameter sendiri. Nah seperti contoh sebelah kanan ya. Nah yang baik adalah seperti ini. Jadi kita punya public static void angka untuk isi angka. Tapi kalau hitung segitiga, nah kita ambil aja alas sama tingginya sebagai parameter, dimana nanti kita bisa input sendiri gitu ya, alas sama tingginya. Ketika di main, alasnya dari isi angka, tingginya dari isi angka, nanti hitungnya baru dari hitung segitiga. Jadi meskipun dia di mainnya itu tetap alas sama tingginya berasal dari isi angka, tetap antara function isi angka dan hitung segitiga itu nggak bergantung gitu. Paham ya maksudnya? Jadi hitung segitiga menentukan bahwa dia harus punya parameternya alas dan tinggi, tetapi di dalamnya ya udah tinggal langsung menghitung rumusnya. Nanti kita gabungkan di public static void main ya, sebagai bodinya dia menggabungkan alasnya dari isi angka, tingginya dari isi angka, nanti di printnya adalah alas dan tinggi. Ini kalau dijalankan seperti apa? Nah misalnya nanti yang keluar duluan adalah isi angka, nanti akan kita input. Nah, nanti baru dia menjalankan ini. Tapi ini sebaiknya 2 kali ya, karena kan kita butuh alas dan tinggi. Nanti kalau seperti ini, alas dan tingginya pasti sama nilainya ya. Nah, contoh kalau fan out. Fan out tadi kalau misalnya banyak dibutuhkan. Nah, contohnya seperti ini. Untuk hitung bangun ya, bangun segi 4 sama segi 3. Nah, di hitung bangun ini kita bisa menghitung segitiga sama segi 4. Jadi ada dua guna dia ya, hitung segi 4 sama segi 3. Maka kalau kita panggil hitung bangun, tinggal masukkan angka yang diberikan panjang lebar alas tinggi, otomatis menghitung segi 4 sama segi 3. Nah, mungkin nanti di saat lain perlu lagi hitung bangun, jadi kita tinggal isi angkanya gitu ya. Jadi frekuensi penggunaannya tinggi. Kalau rendah tuh seperti apa? Misal gini, ada dipisah gitu ya, hitung segi 4 sendiri, hitung segi 3 sendiri. Nah, ketika dipanggil di public static main void, yang satu untuk hitung segi 4 kita perlu yang segitiga hitung function segitiga gitu. Jadi terpisah. Nah ini perlu saya notes dulu ya. Kalau ini kan hanya contoh, kalau misalnya memang perlu dipisah, itu jangan khawatir yang memang dipisah. Ini adalah contoh misalnya sebenarnya di kelas main itu kita akan selalu menghitung segi 4 dan segi 3, contohnya gitu ya. Jadi maka dia sebut high fan out adalah sebaiknya fungsinya itu menggabungkan aja segi 3 dan segi 4 supaya tidak perlu berkali-kali panggil dua fungsi yang berbeda gitu ya. Itu maksudnya contoh di sini. Tapi kalau misalnya nanti kita bikin tidak selalu dua function ini dipanggil, misalnya kan tidak selalu harus hitung segitiga ya, hanya hitung segi 4, berarti nggak masalah dipisah gitu. Karena kalau misalnya kita cuma butuh salah satu digabung seperti ini, kita harus isi semua, yang nggak boleh hanya 2, padahal cuma menghitung segi 4
tapi kita tetap harus isi alas tinggi gitu. Jadi ini sebagai contoh ya. Kalau memang perlu dipisah ya dipisah aja. Artinya adalah yang gimana Rivaldi? Sorry gimana? Itu yang kan A kali 0. Ya. Oh, ini maksudnya setengah alas kali tinggi. Jadi maksudnya floatnya itu 0,5 itu sebagai float gitu. Maksudnya seperti ini gitu. Iya, kan rumus segitiga itu kan setengah alas alas kali tinggi bagi 2 kan. Itu sama aja alas kali setengah kali tinggi. Oke, terima kasih. Oke. Nah, jadi gitu ya. Tidak perlu dipikirkan kalau misalnya berarti saya nggak boleh pisah kayak gini, tergantung kebutuhan ya. Kalau misalnya ketika demand-nya itu tidak selalu dipanggil keduanya, ya berarti dipisah. Tapi kalau ini contoh, demand itu akan selalu dipanggil segi 4 dan segi 3. Jadi sebaiknya digabung. Oke, nah satu lagi fungsi rekursif. Fungsi rekursif itu fungsi yang bisa memanggil dirinya sendiri. Kalau di dalam bahasa C sama Java itu namanya recursive function. Kadang-kadang ini perlu ya, diperlukan. Ya, misalnya gini, ini contoh kita mau mencetak angka sebanyak M dari X sampai 1. Jadi di sini contoh public static void rekursif sederhana, ya ada inputnya angka. Ketika angkanya sama dengan 0, dia akan return angka tersebut. Kalau misalnya tidak 0, maka angkanya itu akan dikurangi 1. Maksudnya, jadi misalnya kita input angka 10. Nah, dia akan mencetak 10, 9, 8, 7, 6, sampai 1 gitu ya. Nah, itu contoh maksudnya. Jadi, di sini ini kan nama fungsinya rekursif sederhana. Nah, supaya dia ketika kalau misalnya angkanya bukan 0, dia akan cetak angka tersebut, kemudian angkanya akan dikurang 1 dan dia memanggil dirinya sendiri. Ini mirip seperti for sebenarnya, for i minus minus, tapi kita buatnya di function. Ya. Jadi dia akan memanggil lagi rekursif sederhana, berarti kan dia akan melihat lagi, ulang lagi gitu ya. Soalnya gini, kita input angka 10. Atau saya bikin deh di ini ya, di Eclipse-nya. Nah, misalnya kita bikin fungsi rekursif ini. Nah, dia punya input angka ya.